Shalom, selamat bertemu lagi dalam pertemuan kita pada kali ini. Kita akan membahas tentang apakah orang Kristen itu berdoa untuk musuhnya. Nah, kalau zaman dulu Nabi Nuh itu berdoa, dia membangun mezbah, menaikkan doa pujian penyembahan kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan atas orang-orang pada zaman dia supaya jangan binasa. Meskipun pada akhirnya jawaban Tuhan adalah hanya Nuh saja yang diselamatkan, Nuh bersama dengan keluarganya. Nah, pada masa kini, orang Kristen itu berdoa bagi siapa saja, ya. Apakah dia berdoa bagi musuhnya atau bagi siapa saja? Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa itu doa, bagaimana cara kita berdoa, dan kita berdoa untuk siapa. Nah, saudara, apa itu doa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa itu adalah permohonan yang di dalamnya ada harapan, ada permintaan, ada pujian kepada Tuhan. Nah, Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Namun apakah Tuhan menjawab setiap doa kita? Jawabannya adalah ya. Sebab jawaban doa itu adalah yang pertama ya, dia menjawab doa kita. Yang kedua, dia memberikan tenggang waktu kepada kita. Dan yang ketiga adalah dia sama sekali tidak menjawab permintaan kita, tidak menjawab harapan-harapan dan permintaan kita kepada dia. Nah, itu sebabnya kalau setelah kita berdoa, setelah sekian waktu kita terus berdoa dan kita tidak mendapatkan jawaban doa daripada Tuhan, sesungguhnya ketika Tuhan berdiam dan tidak menjawab, itulah jawaban Tuhan atas doa kita. Nah, doa adalah permohonan dan dia adalah suatu bentuk komunikasi. Komunikasi bagaimana? Komunikasi antara ciptaan dan Sang Pencipta. Komunikasi antara manusia dan Tuhan yang menciptakan manusia itu. Komunikasi antara anak dengan bapaknya. Sebab dalam pelajaran agama Kristen, orang Kristen itu diajar untuk memanggil Tuhan itu dengan panggilan Bapa. Nah, oleh karena doa itu adalah komunikasi antara manusia dengan Sang Pencipta, antara ciptaan dengan Sang Pencipta, maka kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Di dalam Alkitab juga, dalam hukum ketiga dari 10 hukum, di sana ada tertulis bahwa jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dan dalam hal ini, kita dapat memahami bahwa doa bukanlah sarana untuk mengatur Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat diatur oleh siapapun dengan alasan apapun. Nah, saudara, nah kemudian bagaimana cara berdoa? Tuhan Yesus mengajarkan cara berdoa kepada murid-muridnya. Pada waktu dia bersama dengan murid-muridnya, dia memberitahu cara berdoa, yaitu seperti saya akan bacakan berikut. Nah, dalam Matius pasal 6, di sana Yesus mengajar murid-muridnya seperti saya akan bacakan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Nah, di sana Yesus mengajarkan bagaimana cara berdoa. Dia, orang Kristen menyebut itu doa Bapa kami. Nah, yang pertama dia mengajarkan supaya kalau orang Kristen berdoa, kalau kita berdoa, itu jangan berdoa seperti orang munafik, ya. Orang munafik itu seperti apa? Dia itu kalau berdoa, dia suka pamer kalau berdoa. Nah, kemudian, kalau berdoa, itu tidak usah bertele-tele. Sampaikan aja to the point kepada Tuhan. Dalam ayat 7 sana dikatakan demikian. Nah, kemudian yang ketiga, waktu kita berdoa, kita memandang Allah itu sebagai Bapa. Kita harus memandang Allah itu sebagai Bapa kita. Ketika kita berdoa, berarti kita sedang berkomunikasi dengan Bapa kita, sedang berkomunikasi dan berbincang-bincang seperti dengan Bapa kita di bumi secara jasmani. Nah,
Itu dalam konsep yang sangat baik, sangat bersahabat dan akrab. Tentunya kita lakukan itu dengan penuh rasa hormat, bukan takut tapi rasa hormat. Yang berikutnya adalah ketika kita berdoa, kita mengaku kesalahan kita, mengaku dosa kita. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 di sana mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kemudian setelah kita mengaku dosa kita, kita mengampuni orang lain. Ini dalam ayat dalam doa Bapa kami ayat yang ke-12 di sana dikatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kenapa saya harus berdoa untuk minta ampun kepada Tuhan, kemudian mengampuni orang lain? Nah, dalam ayat yang ke-14 di sana dikatakan bahwa karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Jadi bukan, mengapa saya harus mengampuni orang? Supaya saya diampuni. Mengapa saya harus mengampuni kesalahan orang lain? Supaya Tuhan juga mengampuni dosa saya. Ya, dalam ayat ini dikatakan, jika saya tidak mengampuni orang yang saya anggap berbuat salah kepada saya, jika saya tidak mengampuni orang itu, maka Bapa di sorga, Tuhan itu tidak akan mengampuni kesalahan saya. Jadi intinya ada di situ, harus mengampuni. Ya, kemudian memiliki hati yang bersih. Ya, dalam 1 Timotius 2 ayat 8 di sana dikatakan bahwa ketika kita berdoa, kita harus menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi kalau lagi marah-marah, jangan dulu berdoa, karena percuma, ya, capek-capek kita berdoa, buang tenaga, buang waktu dengan percuma. Nah, jadi harus tanpa marah, tanpa perselisihan. Nah, kemudian bagian berikut adalah kita itu berdoa untuk siapa saja. Nah, kita berdoa untuk siapa saja. Apakah kita berdoa untuk musuh kita? Matius pasal 5 ayat 44 sampai ayat 47 di sana ayat 44 Tuhan Yesus dengan jelas memerintahkan, menyarankan, mengharuskan kepada semua orang yang percaya kepadanya, kepada semua pengikutnya adalah kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, ini di sini. Jadi saya pastikan melalui ayat ini, pada saat ini, saya pastikan bahwa kalau ada orang dalam doanya dia tidak mengasihi musuh, dia tidak berdoa bagi orang yang dianggap musuh, saya pastikan itu bukan pengajaran Kristen. Itu bukan dari Alkitab. Jadi saya pastikan di sini, ya. Nah, ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 46, apakah kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu? Apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ayat 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah, jadi setiap orang Kristen, setiap orang yang mengaku orang Kristen, ketika dia berdoa, dia wajib berdoa bagi musuhnya, wajib mendoakan orang-orang yang menurut dia menganiaya dia. Sebab ini relatif juga, ya, relatif juga. Seseorang menanggapi setiap peristiwa itu sesuai dengan cara dia berpikir masing-masing. Nah, lalu untuk siapa kita berdoa? Yang pertama, kita berdoa untuk musuh kita, ya, saya katakan untuk musuh kita. Yang kedua, kita berdoa bagi orang lain, kita bersyafaat bagi orang lain, bagi siapa saja, ya, bagi saudara kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bagi tetangga-tetangga kita, bagi warga sekampung kita, se-RT, se-RW, warga satu kelurahan, warga satu kecamatan, warga satu kabupaten, satu kota, satu provinsi, satu negara. Nah, kemudian yang
Berikut, kita berdoa bagi bangsa dan negara. Yang ketiga, kita berdoa bagi bangsa dan negara, bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa kita harus berdoa bagi bangsa dan negara kita? Itu adalah suatu ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, di mana kita lahir, dibesarkan, bekerja, mencari nafkah, dan hidup di bangsa ini. Oleh karena kita mencari nafkah dan hidup di bangsa ini, maka adalah suatu kewajiban. Jika kita tidak bisa berbuat banyak bagi bangsa ini, kita tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi bangsa ini, minimal kita berdoa untuk kesejahteraan kota, berdoa untuk kesejahteraan kelurahan, bagi desa, berdoa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jadi tidak boleh kita mengucapkan kata-kata yang mengutuk. Itu tidak diizinkan, tidak dikenankan. Nah, setelah kita berdoa bagi poin-poin tadi, baik berdoa bagi musuh, berdoa bagi orang lain, berdoa bagi bangsa dan negara, berdoa bagi negara kesatuan Republik Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote di selatan, kemudian sampai ke Miangas yang ada di utara. Setelah kita berdoa itu bagi pulau-pulau, baru yang terakhir kita berdoa bagi diri kita sendiri. Ya, iya dong. Saya juga punya kebutuhan, saya juga punya permintaan pribadi kepada Tuhan. Saya juga punya pergumulan-pergumulan pribadi. Oleh sebab itu ya, saya juga berdoa bagi diri saya sendiri. Ya, untuk apa? Ya untuk kebaikan, untuk damai sejahtera, supaya saya memiliki kesehatan, supaya memiliki rezeki, memiliki berkat yang berlimpah, memiliki damai sejahtera yang berlimpah. Supaya ketika saya memiliki itu semua, saya juga dapat memberkati orang lain. Ya, baik dengan perkataan, karena saya sudah diberkati dengan damai sejahtera, maka saya akan memberkati juga orang lain lewat kata-kata yang menguatkan, yang membangkitkan semangat, yang membangkitkan damai sejahtera, yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan gairah bagi orang lain yang berada dalam kesakitan. Ketika saya memberikan kata-kata semangat, paling tidak dia memiliki gairah baru, hatinya akan bersukacita, dia akan memiliki kekuatan, sehingga dia memiliki gairah melawan sakit penyakit. Jadi yang sakit dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang memiliki kebimbangan ditetapkan dalam hidupnya. Dia dapat mengambil satu keputusan yang terbaik bagi hidupnya sendiri. Nah, untuk semuanya itu, ketika kita berdoa, maka berdoa itu diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memang itu yang diajarkan, ya. Jadi saya sepenuhnya itu mengambil dari Alkitab, sebab Alkitab adalah buku suci umat Kristiani, dan sesungguhnya bagi semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan, sebab memang setiap kita itu dipanggil untuk menjadi berkat bagi seluruh bumi, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sebagaimana manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, dia diperintahkan untuk menguasai dan menaklukkan bumi. Dia diperintahkan untuk memberkati bumi ini. Demikian juga dengan saya, demikian juga dengan seluruh umat ciptaan Tuhan yang lain pada generasi sekarang ini, diperintahkan oleh Tuhan untuk mengelola, menguasai, dan memberkati bumi ini. Jadi bukan untuk merusak, tidak diperkenankan untuk merusak, tetapi untuk mengelola dengan baik dan memberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Oke. Sampai di sini pelajaran kita kali ini. Kita akan lanjut lagi pada episode yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.